Hi there, what's up? How are you today? I hope you are fine and in a good condition. Okay, welcome back with me in the Ruang Kelas. Let's learn English. The easiest, the fastest, and exciting in learning English. Oke, sahabat muda, masih bersama dengan saya, Miss Nana, yang akan memandu Anda untuk belajar bahasa Inggris mulai dari tingkat dasar. I will give a material about the vocabulary, especially in a compound words. What is compound words? Compound words is the combining of two or more than two words that produce or having the meaning, one meaning. Jadi compound words kalau di dalam bahasa Indonesia adalah gabungan dua atau lebih dari dua kata di dalam suatu yang bisa bisa berarti satu kosakata. Okay, compound words are formal when two or more word combine to create a new word with a specific meaning. Jadi bisa menghasilkan spesifik, arti yang spesifik. Contohnya apa sih compound word? Misalnya di dalam bahasa Indonesia apa ya? Okay, let me in English. Like sister-in-law. Jadi kalau misalnya sister itu kan mempunyai arti tersendiri, sister. In ada tersendiri, and law. Tapi jika digabungkan kata, dia akan mempunyai arti yang spesifik, sister-in-law. Or maybe sunflower. Nah, bunga matahari. Oh ya, in Indonesia bunga matahari. Bunga jika berdiri sendiri mempunyai arti adalah bunga. Matahari jika berdiri sendiri adalah mempunyai arti sendiri, matahari. Tetapi jika digabungkan dia mempunyai arti yang berbeda. Sunflower, bunga matahari. Jadi adalah sebuah spesifik, ada varietas nama bunga. Oke, di sini nanti saya tidak sendiri. Saya ada mempunyai salah satu teman. Dia adalah mahasiswa dari Language and Literature of Malang State University. Mas Dino namanya. Dia mahasiswa dari bahasa Inggris dan sastra Inggris dari Universitas Negeri Malang. Nanti secara teknikal apa fungsi dari compound words or what the meaning of the compound words, dia akan memberikan lebih jelas lagi. Hello everyone, welcome back to Learn English with me, Reval Gino, as your teacher today. And for this episode, we're gonna talk about the vocabulary, especially in compound words. In Indonesia, compound words is called kata majemuk. Apa sih? And what is a compound word? So compound words is words that form when two or more word that combine to create a new with a specific meaning. So, what is the purpose of our session today? The first purpose atau tujuan kita untuk belajar compound word atau kata majemuk untuk hari ini adalah untuk memahami apa sih compound words itu dan untuk mencari beberapa contoh kata yang biasa kita dengar atau kita ucapkan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu untuk membuat sebuah kata dari beberapa compound words atau kata majemuk yang telah kita pelajari hari ini.
Jadi, so compound words is divided into three category. The first category is close compound words. So, close compound words is the two words conjoined together without a space to form a new word. For example, it's like football, volleyball, or homework, notebook, like that. And then, jadi close compound word ini adalah gabungan dua kata yang tidak dipisah. Jadi dua kata tidak boleh dipisah, jadi harus menjadi satu dalam tidak ada spasinya, begitu. Contohnya tadi adalah football atau sepak bola, volleyball atau bola voli, dan yang terakhir yaitu homework atau notebook. Homework sendiri di bahasa Indonesia itu adalah PR, atau notebook itu buku catatan. Dan yang tipe kedua yaitu adalah hyphenated compound words. Jadi hyphenated ini adalah dua kata yang digabungkan dengan tanda hubung. Seperti contohnya itu adalah part-time, mother-in-law, sister-in-law, and then close up. Jadi di dalam contoh ini hyphenated compound words atau penggabungan dua kata dengan tanda spasi, tanda gabung, itu kita menggabungkan dua kata, tapi kita di tengah-tengahnya kita menggunakan tanda hubung, begitu. Seperti contohnya tadi ada mother-in-law, itu adalah jika kita menggabungkan beberapa kata seperti mother, in, and law, beberapa kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Seperti mother itu memiliki kata yang berbeda, in dan law memiliki kata yang berbeda. Dan jika kita menggabungkan semuanya akan menghasilkan sebuah arti baru dari kata-kata tersebut, begitu. Dan yang terakhir adalah open compound words atau yang berarti jadi dua kata atau lebih. Dan yang terakhir atau the last is open compound words. So open compound word is two words that are written with a space between them, but together to form one meaning. For example, there is high school, sports center, and coffee shop, and ice cream. So jadi open compound word ini kita menggabungkan dua kata, dan dua kata tersebut dipisah dengan spasi. Jika yang close compound word kita tidak boleh menggabungkannya atau memisahkannya. Kalau di sini kita harus memisahkannya. Seperti kata tadi, beberapa kata yang saya sebutkan seperti high school, sports center, coffee shop, or ice cream. Jadi kita menggabungkannya dengan spasi di antara dua kata tersebut untuk menghasilkan beberapa kata arti baru, begitu. Terus jadi yang kedua itu bagaimana sih kita mengidentifikasi compound words di dalam kalimat. Jadi kita harus mengetahui nih beberapa kategori tadi seperti open compound words, close compound words, dan yang terakhir itu hyphenated compound words. Jadi kita harus mengetahui nih kalau dua kata yang dipisah dengan spasi itu adalah open compound word. Kalau dua kata yang digabung menjadi satu tidak ada spasi itu close compound word. Dan yang terakhir itu hyphenated compound words. Kita mengetahuinya tuh dari ada beberapa kata yang dipisahkan dengan spasi atau dengan tanda hubung, begitu. Dan yang terakhir ini beberapa contoh kalimat dari beberapa tipe compound words yang telah kita pelajari tadi, yaitu pertama, close compound word. Pertama, she wrote her homework in a notebook. Jadi di sini homework dan notebook itu adalah beberapa
dua contoh compound words. Jadi kita mengetahuinya jika dua kata tersebut tidak dipisahkan dengan dengan tanda hubung dan tidak dipisahkan dengan spasi begitu di close compound word atau yang kita pelajari tadi. Yang kedua adalah contoh yang hyphenated compound word yang dipisahkan dengan tanda hubung. Dan he has a part-time job at the cafe. Jadi di sini part-time itu adalah salah satu contoh dari hyphenated compound words, yaitu jika dibahasa Indonesiakan adalah dia bekerja di cafe. Part-time itu part-time. Dia bekerja paruh waktu di cafe. Dan yang terakhir adalah open compound words. Jadi di sini setelah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau open compound word ini dia katanya harus dipisahkan dengan spasi begitu. Jadi di sini ada contoh, we played football at sports center near our school. So sorry, di sini kata-katanya tidak dipisah ya. Sports center itu harusnya dipisah. Sports center itu adalah open compound words. Begitu. I already told you the three kind of compound words. So can you find the three example of that? The first, close compound word, and then hyphenated compound words, and the next is open compound word. We can find and maybe hear every day on our daily life. Maybe when we speak, when we have a talk with our friends, or maybe we write it every day in the school, or maybe in the chat like in WhatsApp or Instagram. You can find it everywhere. So to sum up our lesson today, we already know what is compound words and then the three types of compound words, and we also have the example in the sentences. So I will continue to give you a brief summary for today's lesson. So compound words are combination of two or more words that form a new meaning with a specific meaning. They can be closed, hyphenated, and open. So learning compound words help you to grow our vocabulary and then understanding text better and communicate more effectively. Thank you for today and have a good day, everyone. Okay, welcome back at Let's Learn English. The easiest, the fastest, and exciting in learning English. Well, we have already having a new material about compound words that to be presented by Mas Dino. Thank you very much. You have already giving a very good material, and it is very important, I think, in learning English. Yeah. So you have already say about the compound words. Yes. Mungkin kalau maybe in Indonesia is like kata majemuk ya. Ya, kata majemuk. Betul. Mungkin apa perbedaan? Mungkin ada. Is there any differences between the compound words in English and kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia? Maybe it's the same. Sama saja, tapi ada dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada open compound words, hyphenated compound words, dan
close compound words. Jadi beberapa itu ada perbedaan seperti hyphenated compound words itu kita menggabungkan beberapa kata itu dengan tanda 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 baca ya begitu. Dan kalau open compound words kita menyatukan dua kata itu berbeda. Jadi dua kata itu kita menggunakan spasi. Kalau close compound words kita menggabungkan kata dengan tidak ada spasi dan tidak ada tanda baca begitu. Okay, but if we make using the compound words, especially in writing, right? Yes. How about if we are in speaking? Is there any something like to make a difference, to identify that we are using the compound words in speaking English? How to recognize and how to identify it? It's maybe like how to pronounce something like that. Is there any difference, or maybe we just we can only identify that this is compound words, open compound words, and this is closed compound words only in writing only. Maybe for speaking, maybe it's not we could not easy to identify because not clearly, but it's more clear when we see the writings like that. Yeah. Okay. Jadi kalau kita misalnya bicara masalah compound words atau kata majemuk, itu kalau di dalam bahasa Inggris it's divided into three: open, close, and hyphenated compound words. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin hanya kata majemuk. Yang biasa di dalam percakapan kita tidak bisa, apa yang dikatakan tadi sama Mas Dino, kita tidak bisa mengetahui dengan secara clearly it is compound word open, it is close or hyphenated di dalam percakapan. Namun jika di dalam writing, misalnya menulis atau mungkin chatting atau apa gitu, itu biasa digunakan. And you usually use the hyphenate. Ya, hyphenate is very what is it? It's always used in a writing. Ya. Yeah. Okay. Well, I think it is very good materials today. I hope you will be understand what about the compound words, and it makes you more to advance your English, and you get more a lot of to know more vocabulary. Not only the vocabulary, but also what is the compound words. Ya, jadi di sini kita sudah mempelajari tidak hanya mempelajari tentang vocabulary atau kosakata saja, tetapi kita juga mempelajari tentang kalimat majemuk di dalam bahasa Inggris. Okay, thank you very much, Mas Dino.